Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Seismic Interpretation and Petroleum Play Identification yang mana berlokasikan di North Makassar Basin. Selanjutnya, ya berikut adalah anggota dari kelompok 9 yang dimana terdiri dari 9 orang yang nama-namanya dapat dilihat pada layar. Ya, selanjutnya ini merupakan tampilan dari lokasi North Makassar Basin, yang mana North Makassar Basin ini berada pada Selat Makassar yang spesifiknya dalam dibatasi dengan beberapa bagian, yang mana di bagian utara dibatasi oleh area Mangkalihat, kemudian di bagian selatan dibatasi oleh dengan Pantai Nosper, kemudian di bagian barat dibatasi oleh Delta Mahakam, di bagian timurnya itu berbatasan dengan pegunungan barat dari Sulawesi. Selanjutnya, ya kemudian ini merupakan basin map yang mana peta ini menunjukkan ketinggian dan kedalaman dari area North Makassar Basin, yang mana semakin dia memiliki nilai negatif maka akan memiliki warna biru yang menandakan bahwa itu merupakan area yang memiliki kedalaman yang sangat dalam. Sementara yang memiliki nilai positif dia akan cenderung berwarna merah yang menunjukkan suatu ketinggian. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan identifikasi stratigrafi. Pertama-tama kita akan melakukan identifikasi stratigrafi. Lanjut. Ketika kita identifikasi stratigrafi, yang pertama kita lakukan adalah peak horizon. Peaking horizon dilakukan untuk membagi zona pada data seismik kali ini dengan mengamati high dan low amplitude dan kemenerusan reflektor. Pada peaking horizon kali ini kita membagi zona menjadi 6 horizon. Oke, pada slide ini terlihat dari beberapa macam fasies dari lapisan-lapisan horizon yang telah diidentifikasi sebelumnya dan sudah diberi label pada setiap fasiesnya. Next. Setiap fasies dari tabel ini juga memiliki reflection amplitude, reflection frequency, reflection continuity, internal reflection configuration, bonding relationship yang berbeda-beda, dan lingkungan pengendapan dari setiap fasies berbeda-beda juga. Contohnya, pada fasies 1 hingga 3A berada pada daerah lingkungan lagoon atau deep marine. Pada fasies 3B berada pada lingkungan shallow marine, pada fasies 4 berada pada lingkungan continental slope, pada fasies 5 hingga 6B berada pada lingkungan lagoon atau deep marine. Dan pada fasies 7A dan 7B ini berada pada lingkungan pengendapan delta plain. Selanjutnya adalah tabel dari tektonik stratigrafi pada North Makassar Basin. Unit yang paling bawah terbentuk adalah lapisan dari basement. Horizonnya berupa top basement dan formasinya berupa Cretaceous rock dan metamorphic rock yang tergabung pada Toraja Group yang terbentuk sekitar 45 juta tahun yang lalu atau pada Middle Miocene. Geological event yang terjadi adalah pre-rift. Selanjutnya unit 4 terbentuk dengan batas horizon berupa top plate Eocene dan top plate Oligocene yang tergabung pada formasi budung-budung dan terbentuk pada 35 hingga 25 juta tahun yang lalu atau late Eocene sampai late Oligocene. Geological event yang terjadi adalah mulai terjadinya rifting dan adanya synrift pada unit ini. Selanjutnya ada unit 3A yang terbentuk dengan batas horizon berupa top middle Eocene yang tergabung pada Lisu Formation dan terbentuk pada 15 juta tahun yang lalu atau middle Miocene. Pada unit ini rifting mulai berhenti dan terjadi uplift yang terjadi di Kalimantan. Selanjutnya ada unit 2 yang terbentuk pada batas horizon berupa top late Miocene yang tergabung pada Lisu Formation dan terbentuk pada 15 hingga 5 juta tahun yang lalu atau late Miocene. Pada unit ini rifting mulai berhenti terjadi dan uplift terjadi di Kalimantan juga. Selanjutnya ada unit 2 yang terbentuk dengan unit 1 yang terbentuk dengan batas horizon berupa seabed yang tergabung pada pasang kayu formation dan terbentuk pada 5 juta tahun yang lalu hingga saat ini atau pada middle Miocene. Dan pada unit ini rifting mulai berhenti terjadi dan uplift terjadi di Sulawesi yang merupakan foreland basin. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktural geologi. Next. Seperti yang kita lihat pada peta struktur ini, terdapat beberapa struktur sesar, diantaranya pada bagian timur laut sampai timur, terdapat sesar Palu Koro. Pada bagian selatan sampai barat daya, terdapat Adang Fault Zone. Di bagian barat sampai barat laut, terdapat sebuah anticlinorium yang tepatnya berada pada zona Lower Kutai Basin dan juga Fault Zone. Dan pada bagian utara, terdapat zona sesar Sangkulirang. Baik, selanjutnya adalah structural interpretation dari data seismik yang telah diberikan.
Struktural geologi pada cekungan North Makassar Basin ini didominasi oleh sesar normal dengan arah northwest southeast di bagian barat penampang yang berjumlah 2, lalu berada di tengah penampang berjumlah 1. Dan juga terdapat secara minor terdapat sesar naik dengan arah yang sama northwest southeast yang berjumlah 2. Juga terdapat morfologi horst dan graben pada bagian tengah penampang yang merupakan implikasi dari adanya sesar normal. Sesar tersebut sangat berpotensi untuk menjadi migration conduit untuk fluida hidrokarbon. Next. Berdasarkan interpretasi struktur tadi, dapat disimpulkan bahwa North Makassar Basin terbentuk karena proses subduksi lempeng Pasifik dengan lempeng Eurasia yang di dalamnya terdapat proses kontraksional dan ekstensional. Hal ini dibuktikan dengan kehadirannya dua struktur geologi, yaitu normal fault dan reverse fault. Pada normal fault ini, yang terlihat terdapat 3 buah major normal fault pada area tersebut yang kemungkinan terjadi diakibatkan oleh adanya gaya tekanan yang mengarah vertikal yang mengakibatkan terjadinya proses ekstensional atau extensional fault regime. Hal ini membuat bagian dari hanging wall-nya bergerak ke arah bawah terhadap footwall-nya. Sedangkan di sebelah timur terdapat 2 buah major thrust fault yang mengindikasi adanya tegasan kompresional yang arahnya horizontal pada lapisan batuan tersebut. Sehingga lapisan bergerak relatif naik ke atas atau hanging wall terhadap footwall dan membentuk sebuah sabuk lipatan atau fault thrust belt. Baik, selanjutnya adalah fault timing atau pembentukan sesar. Secara umum dibagi menjadi 2, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, ada normal fault dan juga thrust fault. Untuk fault A dengan jenis sesar normal fault terbentuk pada middle Eocene sampai top middle Miocene. Penentuannya berdasarkan pensesaran pada top basement sampai unit 2. Untuk fault B, jenis sesarnya adalah normal fault, pembentukannya pada middle Eocene sampai top late Oligocene. Penentuannya berdasarkan pensesaran pada top basement sampai unit 1. Untuk fault C merupakan normal fault juga, yang terbentuk pada middle Eocene yang bersamaan dengan pembentukan basement. Pembentukannya berdasarkan terbentuknya morfologi horst dan graben. Untuk fault D merupakan jenis sesar naik yang terbentuk pada top late Oligocene sampai early Pliocene. Penentuannya berdasarkan pensesaran pada unit 1 sampai unit 4 atau pembentukan fault thrust belt. Yang terakhir fault E yang merupakan thrust fault terbentuk pada top late Oligocene sampai early Pliocene berdasarkan pensesaran pada unit 1 sampai unit 4 yang sama juga pembentukan fault thrust belt. Selanjutnya adalah plate types identification. Berdasarkan hasil interpretasi seismik yang telah dilakukan kelompok kami, disimpulkan pada North Makassar Basin ini terdapat 2 plate types. Next. Yang pertama berada di bagian west. Di sini source rock-nya berasal dari formasi Budung-Budung, kemudian migration conduit-nya dari normal fault A dan B yang dapat dilihat pada gambar di samping. Reservoir yang ada berada pada formasi Lisu, serta seal yang berada pada formasi Pasangkayu. Risk pada plate types yang berada di bagian west ini diduga mengalami migrasi yang melalui jalur sesar atau normal fault A dan B. Opportunity yang ada merupakan big reserves karena lapisan reservoir yang ada pada formasi Lisu ini cukup tebal sehingga ada kemungkinan pada plate types ini memiliki cadangan yang besar. Selain itu, kematangan source rock juga dapat dikategorikan baik karena terakumulasi di kedalaman yang tergolong dalam dan temperaturnya yang tinggi. Selanjutnya ada plate types 2 yang berada di bagian east yang memiliki source rock pada Kalumpa Formation, lalu ada migration conduit berupa thrust fault, lalu reservoir yang berada di Lisu Formation dengan seal yang berada di Pasangkayu Formation. Risknya berupa dapat mengalami migrasi sekunder jika perkembangan struktur tersebut berlanjut, dengan opportunity big reserve karena lapisan reservoir yang ada pada Lisu Formation cukup tebal sehingga adanya kemungkinan pada plate types ini memiliki cadangan yang besar. Selain itu, source rock yang berupa shale dan coal menambah kuantitas hidrokarbon yang berpotensi akan terproduksi karena batuan tersebut memiliki material organik yang melimpah. Berikut merupakan referensi yang kelompok kami gunakan, yang dimana terdiri dari 4 referensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.